Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Dwi Amalia, Prodi Ilmu Komunikasi, NIM B05219024 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya, subbudaya, dan kontekstualisasi. Budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi akal manusia. Nah, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, budaya itu mengacu pada nilai, gagasan, artefak, dan simbol-simbol lain yang bermakna yang membantu individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran, dan evaluasi sebagai anggota masyarakat. Budaya itu bukan hanya yang bersifat abstrak, seperti nilai, pemikiran, dan kepercayaan. Budaya bisa berbentuk objek material, seperti rumah, pakaian, kendaraan, adalah contoh-contoh produk yang bisa dianggap sebagai budaya suatu masyarakat. Pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama, Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah cultural determinism. Yang kedua, menurut Herskovits memandang kebudayaan sebagai suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Unsur-unsur budaya. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Yang kedua, Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Kemudian organisasi ekonomi, kemudian alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang utama. Yang terakhir, organisasi kekuatan atau politik. Fungsi faktor budaya dalam berkomunikasi. Ada fungsi pribadi dan fungsi sosial. Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui komunikasi yang bersumber dari seorang individu, antara lain untuk menyatakan identitas sosial. Jadi dalam berkomunikasi budaya dapat menunjukkan beberapa perilaku komunikan yang digunakan untuk menyatakan identitas diri maupun identitas sosial. Kemudian menyatakan integrasi sosial. Inti konsep integrasi sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi dan antar kelompok, namun tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Perlu dipahami bahwa salah satu tujuan komunikasi adalah memberikan makna yang sama atas pesan yang dibagi antar komunikator dan komunikan. Kemudian menambah pengetahuan. Seringkali komunikasi antar pribadi maupun antar budaya dapat menambah pengetahuan bersama dan adanya saling mempelajari kebudayaan masing-masing antara komunikator dan komunikan. Kemudian melepaskan diri atau jalan keluar. Hal yang sering kita lakukan dalam berkomunikasi dengan orang lain adalah untuk melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial adalah fungsi-fungsi komunikasi yang bersumber dari faktor budaya yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari interaksi sosial. Di antaranya berfungsi sebagai pengawasan. Jadi praktek komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan berfungsi saling mengawasi. Dalam setiap proses komunikasi antar budaya, fungsi ini
bermanfaat untuk menginformasikan perkembangan tentang lingkungan. Fungsi ini lebih banyak dilakukan oleh media massa yang menyebarluaskan secara rutin perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, meskipun peristiwa itu terjadi dalam sebuah konteks kebudayaan yang berbeda. Akibatnya adalah kita turut mengawasi perkembangan sebuah peristiwa dan berusaha mawas diri seandainya peristiwa itu terjadi pula dalam lingkungan kita. Yang kedua yaitu menjembatani. Dalam proses komunikasi antar pribadi termasuk komunikasi antar budaya, maka fungsi komunikasi yang dilakukan antar dua orang yang berbeda budaya itu merupakan jembatan atas perbedaan di antara mereka. Fungsi menjembatani ini itu dapat terkontrol melalui pesan-pesan yang mereka pertukarkan. Keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga menghasilkan makna yang sama. Yang ketiga, sosialisasi nilai. Fungsi sosialisasi merupakan fungsi untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Dalam komunikasi antar budaya seringkali tampil perilaku nonverbal yang kurang dipahami. Namun yang lebih penting daripadanya adalah bagaimana kita menangkap nilai yang terkandung dalam gerakan tubuh, gerakan imajiner dari tarian-tarian tersebut. Kemudian yang terakhir, menghibur. Fungsi menghibur juga sering tampil dalam proses komunikasi antar budaya. Seperti contohnya American Fun yang sering ditampilkan di TVRI, yang memberikan gambaran tentang bagaimana orang-orang sibuk memanfaatkan waktu luang untuk mengunjungi teater dan menikmati suatu pertunjukan humor. Kemudian, subkultur atau subbudaya adalah suatu komunitas rasial, etnik, regional, ekonomi, atau sosial yang memperlihatkan pola perilaku yang membedakannya dengan subbudaya lainnya dalam suatu budaya atau masyarakat yang melingkupinya. Jadi, studi mengenai subkultural itu sering terjadi atas studi simbolisme yang melekat pada pakaian, musik, dan juga kapura terlihat lain dari anggota subkultur. Selain itu, sosiolog juga mempelajari cara-cara yang mana simbol-simbol tersebut itu diinterpretasikan dari anggota dari budaya yang dominan. Nah, subkultural itu juga bentuk perlawanan terhadap budaya mainstream. Jika kita mengacu pada beberapa literatur tentang subkultur, para pengamat budaya mendefinisikan istilah ini dengan sederhana, yaitu sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk atau mainstream menurut Martono. Kontekstualisasi adalah usaha menempatkan sesuatu dalam konteksnya sehingga tidak asing lagi, tetapi terjalin dan menyatu dengan keseluruhan seperti benang dalam tekstil. Dalam hal ini tidak hanya tradisi kebudayaan yang menentukan, tetapi situasi dan kondisi sosial pun turut berbicara. Karakteristik interaksi yang menentukan konteks yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi politik. Terima kasih telah menyimak video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.